untuk bagaimana bekerja secara tim ya. Sekarang ini motivasi yang ingin saya sampaikan, motivasi bagaimana kita membangkitkan semangat di dalam diri kita. Oke? Jadi setelah pelatihan 2 hari ini berharap ayo kita bergerak gitu ya. Oke, semoga itu bisa terlaksana. Kemarin kita belajar dari angsa. Hari ini kita belajar dari pensil. Bapak dan Ibu tahu pensil? Tahu tentunya ya, guru itu tidak jauh hidupnya dari pensil. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini kita belajar dari kisah sebatang pensil. Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang Anda harus ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah kelima hal itu, dan Anda akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada." Pensil diciptakan sama orang kan, manusia kan? Nah ini ya. Jadi sang pembuat pensil berkata kepada pensilnya begitu. Ada pensil gak sih biar ada ilustrasi gitu? Pertama, boleh ada pensil Bu, boleh? Pertama, Anda akan mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika Anda membiarkan diri Anda dalam tangan seseorang yang memegang Anda. Betul Bu? Betul kan? Pensil ini akan menjadi karya besar kan? Di tangan seorang pelukis. Betul? Ya, beda lagi jika pensil ini berada di tangan anak SD. Beda kan? Beda ya. Oke, artinya dia akan mampu membuat karya-karya besar, tetapi jika dia ini membiarkan dirinya dalam tangan seseorang yang memegangnya. Tergantung siapa yang megang. Oke. Kita lanjut. Kedua, dari waktu ke waktu Anda akan mengalami pengalaman yang menyakitkan, yang mempertajam diri Anda. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ini udah gak enak dipegang nih. Jadi pakainya dia apa itu? Diraut, menyakitkan, sangat menyakitkan, ya kan? Tapi itu adalah proses bagaimana dia bisa menyakitkan dulu, setelah itu kan akan dipakainya enak lagi, gitu ya. Nah ini yang kedua, oke ya. Yang ketiga, Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan apapun yang Anda telah lakukan. Penghapus ya, di saat dia salah nih, ada penghapus yang akan menghapus kesalahannya. Artinya tidak apa-apa salah ya, nanti Anda akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan. Tuh, pelajaran yang ketiga. Pesan yang keempat dari sang pembuat pensil. Bagian terpenting dari dirimu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari dirimu. Maksudnya apa Bu? Pensilnya ada isinya kan? Kalau nggak ada isinya, jadi pensil nggak dia? Enggak. Ada maknanya nggak? Dibuang sama orang. Artinya yang terpenting adalah yang ada di dalamnya, isinya, ya. Itu bagian terpenting dari dirimu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari dirimu. Ini pensil nih, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih pesannya, apapun kondisinya, Anda harus terus menulis. Anda harus tetap meninggalkan jejak yang jelas, tanda yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Berat sekali menjadi pensil ya. Mau tajam mau enggak, pokoknya udah memang dipakai buat nulis, ya kan? Kalau nggak tajam diraut lagi, gimana caranya itu? Itulah 5 pesan yang disampaikan oleh sang pembuat pensil. Sekarang Bapak Ibu ya, pensil bisa memahami. Nah, pensil nih berjanji untuk mengingat dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Itu pensil. Bagaimana jika dikaitkan dengan diri kita? Nah sekarang Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu gantilah
pensil ini dengan nama Anda masing-masing. Ingatlah selalu dan jangan pernah melupakannya. Dan Anda akan menjadi seorang pribadi terbaik yang pernah ada. Oke ya, tadi kan saya ceritain pensil nih. Sekarang pensil ini ibaratkan diri Anda sendiri, diri Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama. Nah, tadi yang pertama ya. Ingat pesan yang pertama tadi ya. Sekarang bukan pensil, saya ibaratkan langsung ke Bapak dan Ibu. Oke, pensilnya udahan. Anda akan mampu membuat hal besar hanya jika Anda membiarkan diri Anda dituntun oleh tangan pencipta dan membiarkan sesama mengakses segala talenta yang Anda punya. Oke ya, artinya kita semua punya potensi diri. Tinggal bagaimana kita melangkah. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mau berkembang. Apakah mau diam di tempat atau melangkah maju ke arah perubahan. Itu yang pertama. Hidup itu pilihan. Nah, yang kedua, dari waktu ke waktu Bapak dan Ibu akan mengalami pengalaman yang menyakitkan seperti pensil tadi diraut. Nah, kalau kita pengalaman yang menyakitkannya tentunya berbeda karena kita manusia. Melalui berbagai kesulitan dan masalah yang akan kita hadapi. Tetapi ingat Bapak dan Ibu ya, pengalaman ini Bapak dan Ibu butuhkan bukan untuk apa-apa. Justru ini akan menjadikan Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang kokoh. Semakin banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi, maka kita akan semakin kuat. Gitu ya. Oke, yang ketiga. Nah, tadi kan pensil menulis apapun bisa dihapus ya. Bagaimana dengan kita? Bapak dan Ibu memiliki kemampuan memperbaiki setiap kesalahan yang Bapak dan Ibu lakukan. Dan melalui hal itu, Bapak dan Ibu akan berkembang dan bertumbuh. Jangan takut melangkah, jangan takut melakukan kesalahan. Kesalahan itu dapat diperbaiki jika Bapak dan Ibu mau. Selanjutnya, yang keempat. Nah, tadi pensil bagian terpenting yang ada di dalamnya ini kan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagian terpenting dari diri kita adalah bagian terdalam, yaitu jati diri kita sendiri. Nggak bisa terlihat ya, karena jati diri yang ada di diri kita sendiri. Dan yang terakhir, pada setiap jalan yang Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu harus meninggalkan tanda yang jelas. Apapun situasinya, Bapak dan Ibu harus terus melayani Pencipta dalam segala hal. Oke. Nah, setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh Pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan panggilan kita sebagai guru dan orang tua dengan penuh makna dan menjalin hubungan erat dengan Pencipta dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua, Anda semua diciptakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Takbir! Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, ini penutup dari kami sebagai narasumber. Mudah-mudahan ya dari pertemuan kita 2 hari ini mendapatkan ilmu semua. Pokoknya kita berharap berbekas di hati Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya kegiatan 2 hari yang mendapat snack dan makan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat selanjutnya kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai guru. Baik Bapak dan Ibu, kami dari narasumber mohon pamit undur diri. Saya Bu Gita, Pak Andriansyah, Bu Sinta dan Bu Dini mohon dimaafkan jika selama menjadi narasumber di sini banyak kesalahan dan banyak kekurangan ya. Tentunya silakan Bapak dan Ibu adopsi apa-apa yang baik dari kami dan apa-apa yang jelek mohon tidak diceritakan ke yang lain. Nanti akan kami perbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan. Terima kasih. Akhir